Bagi kalian yang masih bingung untuk varian isian snack box, nah coba resep ini ya. Ini mudah banget, moist and fluffy bread. Masih dengan cara yang mudah juga instan untuk kita mendapatkan serat yang halus. Terus rotinya itu nggak bakalan kering, tetap lembab dan lembut sampai 3 bahkan 4 hari tanpa ulen, tanpa mixer, tanpa bed improver, tanpa softener dan tanpa metode-metode roti yang ya mungkin cukup ribet ya yang pernah kalian tahu. Nah, untuk itu di sini aku akan menggunakan formula ajaib dari Mama Eji. Siapakah dari kalian yang udah pernah mencoba formula ajaib ini? Dan aku akan jelaskan bagi kalian yang juga baru pertama kali menemukan channel aku, tolong didengarkan secara audio dan visual. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan apakah gunanya dari formula ajaib. Oke ya, nah sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Oke, pertama aku siapkan air susu yang hangat, kemudian 1 telur ukuran sedang. Ukuran sedang ini kurang lebih 50-55 gram tanpa cangkang ya. Komposisi cairan susu dan telur ini juga sangat menentukan dari kelembutan roti yang kalian buat. Jadi takarannya gramasinya harus pas. Kemudian tambahkan dengan gula pasir juga ragi instan. Pastikan raginya juga aktif. Karena salah satu hal yang dapat menyebabkan kegagalan pengembangan itu adalah ragi, suhu ruang, waktu proofing, dan suhu oven tentunya. Untuk air susu sendiri aku anjurkan menggunakan UHT atau susu bubuk yang dicampur dengan air. Nah, sekarang aku akan gunakan formula ajaib baking soda yang ditambahkan dengan cuka dapur. Ingat ya, baking soda bukan baking powder, karena baking soda dan baking powder itu berbeda fungsinya. Namanya aja udah beda, apalagi fungsinya. Yang pasti untuk baking soda itu unsurnya akan lebih kuat dibanding dengan baking powder. Nah, kalau udah kita campurkan tadi, masukkan juga ke dalam air susu, kemudian tambahkan dengan tepung terigu protein tinggi juga garam. Pastikan juga baking sodanya aktif ya. Ketika kalian tambahkan dengan cuka dapur, dia akan berbusa-busa. Itu tanda yang aktif. Nah, agar aromanya wangi, aku tambahkan dengan perisa susu, mereknya boleh apa aja. Sekarang akan kita campurkan dulu sampai merata, tidak ada lagi tepung yang kering. Nah, sebenarnya penggunaan formula ajaib ini udah sering aku jelaskan pada video-video sebelumnya. Bagaimanakah hasilnya? Apakah asam? Nanti kita lihat di akhir video. Nah, kalau udah tercampur merata, tambahkan dengan butter atau margarin atau campuran butter dan margarin. Di sini aku gunakan butter margarin dari Royal Palmia. Nah, karena tekstur butter margarinnya ini udah lunak, jadi tidak aku cairkan. Tapi jika kalian menggunakan margarin aja, itu sebaiknya dicairkan. Oke, kalau udah tercampur merata semua seperti ini, tidak sampai kalis, hanya tercampur merata saja. Yang pasti ya butter margarinnya harus udah tercampur dengan baik pada tepung, sudah tidak terlihat kuning lagi. Ini akan kita proofing sampai double size sesuai dengan suhu ruangan kurang lebih 60 menit. Jika adonan kalian itu sempurna, maka waktu proofing ini akan tepat. Kurang lebih 1 jam udah mengembang seperti ini, dan sekarang kalian akan merasakan betapa halusnya adonan ini di tangan kalian. Sambil kita tadi buang udara di dalamnya, kembali kita bulatkan, siapkan papan kerja, dan ini akan kita folding sambil terus menghilangkan udara di dalamnya dan sampai permukaannya halus seperti ini. Caranya sangat mudah ya, tanpa ulen dan mixer. Tapi jika kalian menggunakan mixer, lakukan tata cara pembuatan adonan roti dengan menggunakan mixer. Tentunya untuk cairan itu harus dingin. Kemudian kita bagi-bagi potong-potong menjadi, ini ada 2 bagian dengan ukuran 40 gram dan 30 gram. Nah, setiap bagiannya kembali kita rounding sambil dihaluskan seperti ini ya. Terus dibulatkan, dijepit rapat bagian bawah, dan pastikan adonan ini padat. Jadi roundingnya harus seperti ini. Nah, di sini aku dapatkan 7 pasang adonan dengan ukuran 40 gram dan 30 gram. Cuman yang 1 pasang sisa adonan, jadi agak lebih kecil dari 6 adonan yang lainnya. Kalau udah selesai semua, aku rilekskan dulu kurang lebih 15 menit. Dengan diistirahatkan seperti ini, adonan nantinya akan jadi lebih lembut. Nah, ambil dari urutan yang pertama. Ini aku ambil bagian yang 40 gram dulu, yang lebih besar. Aku pipihkan dan beri isian. Untuk isian sesuai selera. Di sini aku gunakan coklat meses dan juga kismis. Tuh. Jadi boleh apa aja ya untuk isiannya.
Dan kita tutup, rounding, bulatkan. Ini adalah bagian badan dari apa nih? Bear, teddy bear, atau kitten. Kalian boleh beri nama apa aja ya. Untuk wadahnya di sini aku gunakan paper cup, ukuran lebarnya 5, tingginya 6 cm. Ini agak dipipihkan aja badannya ya. Tuh, sedikit dipipihkan. Kemudian kita letakkan pada bagian dasar. Caranya sangat mudah banget, tapi hasilnya cukup istimewa. Nih, satu bagian udah selesai yang 40 gram. Sekarang kita ambil adonan yang 30 gram, lebih kecil. Kita akan buat bagian kepalanya. Boleh diisi, boleh enggak. Nah, kali ini bagian kepalanya enggak aku isi. Hanya kita kembali rounding, dihaluskan. Bulatkan seperti ini. Oh iya, tadi aku lupa mengingatkan, sisakan sedikit aja ya, sekitar 10 gram adonan ini dari keseluruhan untuk buat bagian kupingnya. Kemudian kita letakkan pada bagian atas. Nah, sambil kita bahas juga sedikit dengan formula ajaib ya. Jadi ada dua cara yang sering aku gunakan untuk mendapatkan hasil roti yang moist dan lembut. Itu yang pertama adalah dengan menggunakan formula ajaib cuka dan baking soda. Dan yang kedua hanya menggunakan cuka. Nah, tapi biasanya aku anjurkan untuk penggunaan yang cuka saja itu harus kita ubah dulu menjadi buttermilk. Buttermilknya kita dapatkan dari campuran air susu dan cuka. Nah, kalian bisa lihat di video-video sebelumnya ya. Nah, ini kalau udah kita final proofing sampai mengembang 80%, ini seperti ini ya, kalian bisa lihat tuh kupingnya udah kita pasang. Dan ini aku nggak oleskan dengan kuning telur dan air susu, aku semprot aja dengan air biasa. Jadi seluruh permukaannya kita semprot dengan air agar kelembapannya tetap terjaga. Tapi kalau kalian mau oles dengan kuning telur dan air susu juga boleh. Nah, kalau udah biar ada rambutnya sedikit, jadi aku taburi dengan mesoceres. Boleh juga dengan wijen ya, wijen hitam atau putih. Ya sesuai kreasi kalian aja lah ya. Akhirnya aku nggak tahu juga ini teddy bear kah atau kitten kah atau bayi apa nih. Nih udah seperti ini dan aku gunakan coklat chips untuk bagian matanya. Jadi boleh apa aja ya, boleh kismis atau juga dioret dengan pasta coklat atau pasta yang warna hitam juga nggak masalah. Jadi sesuai kreativitas kalian aja. Kembali ke dua formula yang sering aku gunakan akhir-akhir ini dan aku tidak pernah lagi menggunakan metode-metode roti yang agak ribet karena hasilnya ini jauh lebih memuaskan. Jadi bagi kalian yang udah juga mencoba dua formula dari aku ini, tolong tulis testimoninya di kolom komentar ya dan ceritakan pengalaman kalian. Nah, jadi sering juga ada yang menanyakan bagaimana perbedaannya, kok yang satu resep nggak pakai baking soda, yang satunya hanya cuka aja. Jika kalian memperhatikan video aku, tentunya kalian akan mengerti jika menggunakan cuka aja itu harus dicampurkan dulu dengan air susu sehingga menjadi buttermilk. Dan biasanya kandungan susu yang kita gunakan itu sedikit lebih banyak dibanding resep biasanya. Nah, ini udah selesai semua. Jangan lupa oven kalian panaskan terlebih dahulu. Kemudian akan kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius 18-20 menit, tentunya sesuai dengan oven kalian masing-masing. Yang pasti sampai matang karena setiap oven itu walaupun jenisnya sama tentunya pasti berbeda. Perhatikan suhunya karena suhu menentukan waktu. Ini dia hasilnya. Oh, ini macam-macam karakter emosi ya. Tuh ada yang sedih, ada yang manyun, ada yang mendongak. Nih, ini dia nih. Ini agak meyeng dikit nih kepalanya, lagi males kali ya. Nah, ini aku olesi selagi hangat dengan butter atau margarin. Nah, ada juga yang menanyakan gimana media hasilnya. Hanya menggunakan formula ajaib, cuka dan baking soda. Dengan cuka saja, cuka tentunya dicampur dengan susu ya menjadi buttermilk. Sebaiknya kalian coba sendiri dan merasakan gimana rasanya. Kalau aku sih lebih cenderung, lebih rekomen menggunakan formula ajaib, cuka dan baking soda. Lebih moist dan lembut gitu. Tapi setiap orang kan punya rasa yang berbeda. Juga satu pertanyaan lagi, apakah bisa dicampur dengan bread improver atau softener? Nah, itu tadi sebaiknya kalian coba dulu. Kalau kalian udah merasakan, kira-kira gimana? Menurut kalian tuh, apakah masih perlu ditambahkan bread improver ataupun softener? Karena kembali lagi, selera kelembutan dan kedoyanan kita itu kan berbeda-beda. Jadi saran aku gitu, sebaiknya kalian coba dulu.
Dan bagi teman-teman yang menanyakan untuk ukuran cuka tadi dengan gramasi atau mili, mohon maaf aku tidak bisa menggunakannya karena ukurannya akan lebih sulit. Karena apa? Karena kita menggunakannya tuh hanya sedikit. Mungkin timbangan kalian nggak akan ngebaca karena cairan cuka yang kita gunakan tuh sangat sedikit. Begitu juga dengan ukuran mili. Itu nggak sampai 1 mili kali. Kalau aku bilang 0,5 mili gimana? Tuh, kan lebih repot. Lebih enak tuh ditetesin aja. Dan jika kalian ingin buat lebih banyak, tentunya semua bahan dikalikan dengan kelipatan yang sama termasuk formula ajaibnya. Jadi apapun yang kita lakukan tuh harus sabar ya menunggu tetesan-tetesan itu agar ya itu hasilnya lebih akurat dan sempurna menurut aku. Oke, ini dia hasilnya. Gimana rasanya? Ya tentunya kalau semua gramasinya tepat, terutama untuk formula ajaib, jangan kebanyakan cuka. Kalau kebanyakan cukanya raginya akan mati. Kalau kebanyakan baking sodanya nanti akan berasa seperti roti ganjel rel yang ada terasa sodanya. Jadi semuanya harus pas. Jika kalian merasakan masih ada terlalu berasa soda, boleh kalian kurangi sedikit dari takaran yang sebenarnya. Dan satu lagi, jangan kalian tanya-tanyakan lagi dong, apa rotinya nggak asam? Kalian pikir dong, pikir dengan akal yang waras dan sehat. Kita tuh gunain cukanya itu tuh sedikit banget, hanya beberapa tetes dengan takaran terigu yang kalian bisa lihat sendiri komposisinya. Jadi tolong dipikirkan ya. Nggak akan ada rasa asam kecuali cukanya tuh segentong dan tidak akan jadi roti tapi jadi asinan, ya nggak sih? Atau jadi acar mungkin. Nah ini dia hasilnya, seratnya sangat lembut dan halus tanpa metode yang ribet-ribet. Tentunya setelah ini, setelah nggak panas lagi, kalian kemas dalam plastik tertutup rapat. Terhindar dari udara bebas. Dan rotinya akan awet dengan menggunakan cuka tadi. Lebih awet, tidak mudah berjamur. Jadi begitu. Nah, nggak terasa ya. Udah selesai. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.